Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pasca pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia, Komisi 2 DPR RI meminta KPU dan Bawaslu bersiap menghadapi potensi terjadinya sengketa pasca pilkada. 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota telah usai menggelar pilkada serentak. Ditemui usai rapat dengan KPU dan Bawaslu di gedung DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung meminta KPU dan Bawaslu bersiap menerima gugatan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sengketa yang nanti diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tentu peraturan-peraturannya sudah disediakan demikian rupa, baik itu mulai dari undang-undang sampai peraturan KPU dan Bawaslu. Nah, tinggal nanti kita lihat penerapannya saja nanti di hari H-nya. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Nasir Jamil menyampaikan Bawaslu telah siap menghadapi sengketa pasca pilkada dengan menerbitkan 2 peraturan Bawaslu yang di dalamnya terdapat penekanan penguatan pada sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap yang dapat memperkuat akuntabilitas hasil pemilihan. Pengawasan yang berkualitas itu kan akan berkorelasi dengan kualitas demokrasi ya terkait dengan pilkada serentak ini. Sebab pilkada itu kan bukan hanya diukur di awal, tapi juga di akhir. Komisi 2 DPR RI menekankan pada prinsipnya pengawasan yang berkualitas berkorelasi dengan kualitas demokrasi. Mustaqim dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah memperbaiki sarana dan prasarana serta meningkatkan pelayanan transportasi. Ditemui usai kunjungan ke bandara, stasiun, dan pelabuhan di Kota Semarang, Jawa Tengah, anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan yang telah mempersiapkan seluruh sarana transportasi menjelang libur akhir tahun. Kita minta kesiapannya lebih ekstra lagi, seperti kalau jalan tol, lampu harus disiapkan, dicek lagi, jangan sampai ada yang mati. Kalau perlu ada CCTV, kemudian nomor-nomor hotline, kemudian posko-posko, kemudian rest area juga harus disiapkan, kemudian posko-posko kesehatan, serta harus adanya Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Arwani Tomafi berharap fasilitas umum seperti tempat ibadah, rest area, dan tempat-tempat wisata juga mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan. Arwani menghimbau dilakukan pengecekan di setiap perbatasan dan rest area, sehingga keluar masuknya wisatawan di setiap daerah dapat terus dipantau. Aktivitas masyarakat saya kira tergantung pada ketegasan di dalam penerapan protokol kesehatan. Misalnya di fasilitas tempat ibadah, ya, rest area, fasilitas tempat wisata. Saya kira itu harus menjadi perhatian dari pemerintah. Komisi 5 DPR RI mendukung dibukanya seluruh tempat wisata saat libur Natal dan Tahun Baru, namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ferdian Nur Rahman, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait dukungan Komisi 10 DPR RI dalam pengembangan e-sport di Indonesia, Komisi 10 DPR RI meminta kepada pemerintah agar dalam mengembangkan e-sport tidak hanya terbatas pada generasi milenial yang saat ini sangat meminati, namun juga untuk semua kalangan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saipudian mengatakan pemerintah harus bisa membuat e-sport atau kompetisi game online dapat menjadi olahraga yang inklusif. Hetifah menjelaskan nantinya diharapkan e-sport bisa dimainkan oleh lintas generasi, termasuk bagi kaum disabilitas. Dan tentu saja kita ingin akses ya kepada olahraga ini baik termasuk ya dari kaum disabilitas ya, mereka yang memiliki keterbatasan juga mungkin tetap harus bisa menikmati. Nah, itu bagaimana caranya? Itu adalah salah satu tantangannya. Anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansah menyampaikan untuk dapat mengembangkan e-sport, pemerintah khususnya Kemenparekraf dan sektor lain yang terlibat dapat membuat pemetaan. Hal ini untuk memahami di sisi mana e-sport memiliki keunggulan dan kekurangan agar bisa
dioptimalkan di Indonesia. Jangan sampai kalau ini memang suatu saat menjadi masuk sebuah multi event yang benar, katakanlah sampai kategori olimpiade yang memang dilakukan seperti olahraga biasa, itu nomor yang dipertandingkan hanya sedikit dan peluang Indonesia juga tidak terlalu besar di situ. Turut hadir dalam rapat Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf Muhammad Neil El Himam. Rapat membahas pengembangan e-sport di Indonesia. Nadia dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi keberadaan BUMDes di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menjadi salah satu penggerak perekonomian di pedesaan. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri berpendapat pengelolaan BUMDes sebagai penggerak ekonomi di Puri Mataram dapat dijadikan contoh untuk BUMDes-BUMDes di daerah lain. Karena dari BUMDes ini dapat memperkuat ekonomi masyarakat. Memang kita berharap BUMDes ini sebagai penggerak ekonomi, terutama di ekonomi pedesaan. Tentu kita berharap tidak hanya adanya di Puri Mataram ini, tetapi kita berharap juga BUMDes-BUMDes lain. Nah, ini saya kira ini bisa dijadikan percontohan lah. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mengatakan keberadaan BUMDes dapat membantu mengurangi pengangguran yang ada. Sudewo menambahkan banyak orang yang mendapatkan lapangan pekerjaan di BUMDes Triadi Makmur. Bahkan orang yang tidak berpendidikan formal dapat ikut andil bekerja di BUMDes ini. Kalau BUMDes di desa, masing-masing desa bisa menyerap tenaga kerja kurang lebih sama dengan yang dipekerjakan di sini sekitar 100-200 di desanya tersebut, itu tentu bisa sangat membantu terhadap beban pemerintah dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan. Tim kunjungan kerja dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri. Kunjungan tersebut turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta perangkat terkait. Nurbani Yusuf, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI yang mengapresiasi layanan jaminan kesehatan utama atau JAMKES-TAMA. Setelah jeda berikut ini. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI mengapresiasi layanan jaminan kesehatan utama atau JAMKES-TAMA di Rumah Sakit Siloam Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Bakri mengatakan pemberian jaminan kesehatan merupakan aspek penting bagi anggota DPR, mengingat tugas yang diemban sangatlah besar. Bakri menilai pengawasan terhadap pelaksanaan program JAMKES-TAMA bagi anggota DPR beserta keluarga penting dilakukan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI. Nah, harapan saya hasil dari kunjungan ini bisa menjadi tolak ukur. Kita berharap bahwa semua rumah sakit yang menjadi mitra daripada asuransi Jasindo, terutama betul-betul harus memenuhi kriteria, ya. Anggota BURT DPR RI Hamid Nur Yasin berpendapat Rumah Sakit Siloam punya standar yang cukup bagus, fasilitasnya sudah lengkap dan pelayanannya pun sangat maksimal. Hamid Nur meminta agar pelayanan harus tetap ditingkatkan guna antisipasi jika ada anggota yang akan menggunakan program kesehatan tersebut. Saya rasa sangat bagus, makanya tadi kita motivasi agar ditingkatkan. Itu meskipun selama ini untuk anggota Dewan periode 2019-2024 ini belum ada satupun yang sakit atau yang dilayani oleh Rumah Sakit Siloam Hospital Balikpapan. Tetapi ini kan antisipasi jikalau ada. Dalam kunjungan kerja tersebut, BURT tidak menemukan kendala, baik dalam hal kerjasama dengan asuransi maupun kendala komunikasi dengan anggota Dewan yang ada di Kaltim ini. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI terus mengawasi pelaksanaan kredit usaha rakyat atau KUR di masa pandemi COVID-19.
Hal ini bertujuan agar para pelaku usaha tidak mengalami kesulitan di tengah turunnya angka permintaan di masyarakat. Dalam kunjungan spesifik Komisi 11 DPR RI ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan di Serang, Banten, pimpinan tim kunjungan sekaligus anggota Komisi 11 DPR RI, John Erizal, mengatakan DPR selama ini terus meminta keringanan suku bunga kredit usaha rakyat kepada pemerintah agar tidak membebani para pengusaha di masa pandemi. Kami di DPR dari awal juga telah mendorong pemerintah agar menurunkan tingkat suku bunga KUR dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi 6%. Dari sebelumnya kan di atas 20%. Nah sekarang sudah menjadi 6%. Tapi tadi ada penyaluran yang melalui Pegadaian dan beberapa tadi yang lembaga lain itu masih kita dengar ada jumlah bunga yang dibayarkan cukup besar. Anggota Komisi 11 DPR RI, Ella Siti Nuryamah, meminta pemerintah untuk tetap hati-hati, terutama dalam proses penyaluran KUR. Menurut Ella, masih banyak data penerima yang belum valid, namun telah digunakan oleh lembaga keuangan terkait. Data yang memang betul-betul valid untuk bisa siapa yang berhak menerima bantuan atau bantuan kredit. Tapi kan tadi dengar bersama bahwa bunganya pun berbeda-beda. Berdasarkan laporan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan kepada Komisi 11 DPR RI, masih ada beberapa UMKM di Banten yang menyatakan belum mendapat bantuan dan angka tersebut akan terus dikejar. Dari Serang, Provinsi Banten, Alda Gustari, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendukung relaksasi sektor pariwisata untuk memperbaiki perekonomian nasional. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 11 DPR RI ke Provinsi Bali, anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan terjadi optimalisasi penerimaan dari sisi pengiriman barang pada Kanwil Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT. Namun Misbakun menyayangkan penerimaan dari sektor perpajakan mengalami penurunan yang sangat signifikan, yakni hingga di angka minus yang disebabkan menurunnya pariwisata di Bali. Terutama dari Nusa Tenggara Barat, yaitu dari Aman, di mana konsentrat yang diekspor dan sebagainya itu memberikan daya dukung terhadap penerimaan kepabeanan kita. Dan kemudian optimalisasi terhadap penerimaan yang berkaitan dengan pengiriman barang terhadap melalui pos dan sebagainya. Misbakun mengungkapkan pandemi COVID-19 telah membatasi mobilitas orang ke dalam maupun ke luar negeri, sehingga menyebabkan menurunnya perekonomian di Bali dan berimbas pada menurunnya penerimaan pajak. Dan diharapkan dengan segala fasilitas yang sudah tersiapkan dan segala konsentrasi pemerintah untuk memperbaiki penanganan pandemi, ini bisa memberikan confidence kepada dunia internasional bahwa Bali memang bisa dibuka untuk tujuan wisata sehingga memberikan dampak yang bagus. DPR bersama pemerintah mendorong pemulihan ekonomi melalui sektor pariwisata dengan dukungan protokol kesehatan untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan. Dari Provinsi Bali, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin meminta seluruh elemen masyarakat taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku terkait dengan penetapan Habib Rizik sebagai tersangka oleh kepolisian dalam kasus kerumunan. Aziz Samsudin meminta masyarakat dapat memberikan kesempatan kepada penegak hukum untuk menyelesaikan masalah ini dan tidak mudah terprovokatif. Aziz menjelaskan dalam proses penyidikan, apabila seseorang dipanggil secara resmi dan tidak dapat hadir, maka penegak hukum memiliki tata cara dan mekanisme secara hukum acara. Supaya seluruh komponen masyarakat tanpa terkecuali untuk taat dan patuh pada hukum yang ada. Dan kami mengharapkan seluruh komponen dan penegak hukum dapat menjalankan hukum acara dan seluruh masyarakat juga mematuhi hukum secara patuh dan taat kepada hukum. Aziz Samsudin menambahkan, aparat penegak hukum memiliki kewenangan penegakan hukum yang diatur dalam KUHP, baik dalam penetapan maupun penangkapan seseorang. Untuk itu, bagi seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka dan tidak dapat menerima status tersebut, dapat melakukan pengajuan proses pra-peradilan. Kami beri kesempatan aja kepada penegak hukum secara pro justisia, secara hukum acaranya, memang kan begitu. Pada saat orang sudah masuk pro justisia, proses penyidikan itu kan apabila dipanggil secara resmi tidak hadir, maka aparat penegak hukum dapat melakukan hal-hal sesuai mekanisme yang diatur dalam hukum acara.
Aji Samsudin menghimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk dapat mentaati dan mematuhi proses hukum yang berlangsung. Rohim dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.